Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak semuanya, kelas 11 perbankan dan TKR yang dimuliakan Allah. Sebelum Bapak mulai materi PAI semester genap pengurusan jenazah, mari kita semuanya untuk selalu belajar bertakwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, kita akan mulai belajar tentang pengurusan jenazah. Jenazah dan kelak kita juga pasti akan menjadi jenazah. Dan gak tahu kita akan menjadi jenazahnya di waktu kapan. Mari kita untuk selalu ingat kepada Allah, taqarrub ilallah, supaya kita dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah, dalam zikrullah, ingat kepada Allah, taqarrub ilallah, pas sholat, pas zikir, dan di majelis-majelis ilmu, dan pas beribadah. Syukur kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, kita berada di Makkatal Mukarramah, di depan Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan diijabah oleh Allah dan didengarkan oleh malaikat melalui wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selamat dunia, selamat akhirat ya Allah, berkah umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kita akan lanjutkan materi seputar masalah kematian. Kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat, ia pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati karena kematian merupakan ketentuan Allah atas sunatullah. Tidak seorang pun atau kelompok yang mampu menghindari kematian. Ya, ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi bahwa kita akan mati, kita nggak tahu matinya kapan. Suatu hari kan datang, saat sakat yang menyakitkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merengguh roh kita semua. Ada dua cara kematian, tergantung dari amal dan perbuatan. Ada yang bagai tepung dicabut dari ada yang dari rambut, ada yang seperti rambut dicabut dari tepung. Itu matinya bagi yang takwa. Gak sakit toh? Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai kain dicabut dari duri. Itu matinya bagi yang durjana, sakitnya luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah husnul khatimah ya Allah. Ya, nah, begitu dong anak-anakku semuanya ya. Nah, suatu saat kematian pasti akan datang ya.
Penyebab kematian itu berbeda-beda tergantung dari takdir Allah. Ada orang yang mengalami kematian setelah sakit dan ada yang tidak. Ada yang disebabkan kecelakaan, ada juga yang meninggal di saat sudah tua. Namun ada juga meninggal setelah baru dilahirkan, masih dalam kandungan ibunya juga bisa, ya. Salah satu sebab kematian adalah sakit. Jika ada orang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Hal ini diharapkan dapat membantu pengobatan secara psikis jiwa, mempererat silaturahim, mendoakan agar lekas sembuh, dan meningkatkan untuk senantiasa bersabar dan menerima cobaan. Banyak berdoa, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, kita diwajibkan untuk menjenguk supaya secara psikis jiwanya itu termotivasi supaya lekas sembuh, jadi semangat untuk sembuh, ya. Saling mendoakan, ada unsur silaturahim, dapat pahala silaturahim, ya. Masya Allah. Islam tidak membolehkan umatnya melakukan eutanasia atau mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan bertahan hebat menjelang kematian, karena sikap yang demikian menunjukkan tidak percaya pada takdir Allah. Jadi Islam tidak membolehkan umatnya melakukan mempercepat kematian. Maka Allah tidak suka orang bunuh diri. Allah nggak suka. Jadi belum saatnya meninggal itu meninggal. Ini belum takdirnya. Itu namanya mempercepat kematian seperti bunuh diri. Tidak, Allah tidak menyukai. Itu bukan jalan yang terbaik. Belum saatnya meninggal kok meninggal, bunuh diri. Allah membenci, Allah nggak suka. Nah, ya, anak semuanya, ini ada hadis bahwa Rasulullah bersabda, apabila kamu menjenguk orang sakit, orang yang meninggal, maka ucapkanlah doa yang baik karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Nek on tilik wong loro, takziah, doakan yang baik karena malaikat mengaminkan doa kita. Ya. Oke. Ummu Salamah mengisahkan, Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh Abu Salamah telah meninggal. Maka beliau pun bersabda, ucapkanlah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunilah dosa-dosanya si mayit ini, ya. Nah, Allah menggantikannya dengan pahala yang lebih baik darinya, yaitu sabda Rasulullah SAW. Jika kita menghadapi orang yang akan meninggal atau sakaratul maut, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, menalkin anak-anakku semuanya, menuntun dengan lafaz tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dituntun atau membaca kalimat tauhid atau syahadat atau kalimat thayyibah, ya, di telinga orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, supaya dia itu dengar hati, walaupun mulutnya nggak bisa berbicara, sudah susah sakaratul maut, itu kan, tapi hatinya insya Allah telinganya masih mendengar, hatinya akan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu, ya, dengan suara jelas dan tegas. Akan tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, ya cukup dibimbing dengan lafal Allah, ya. Kalau sudah nggak bisa, ya Allah, gitu, ya. Iya. Kalau hatinya sudah susah, nerimanya juga susah, ya Allah itu aja cukup, ya, karena sudah mengucapkan susah, hatinya juga sakitnya luar biasa orang sakaratul maut, ya. Adapun tindakan yang harus dilakukan saat menghadapi orang yang baru meninggal dunia adalah mengatupkan matanya dan mengucap istirja. Jadi biasanya ada orang meninggal dunia, matanya belum merem, ya, masih terbuka. Nah, dia diatupkan, set, kayak gitu, ya. Dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Menanggalkan pakaian dan perhiasannya. Orang yang sudah meninggal dicopot semua perhiasannya. Badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang yang sudih menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah, jadi santapan
cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Ya, jadi tubuh cantik, wajah ganteng, cakep, semuanya akan kembali kepada Allah. Perhiasan akan dilepas, hanya iman dan amal yang dibawa kita untuk menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup di dunia ini, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba taqarrub ila Allah, selalu ingat dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan dakwah kita, kuatkan iman kita ya Allah. Ya anak-anakku semuanya, yang berikutnya membetulkan letak anggota tubuhnya. Misalkan tangannya belum sedekap, orang meninggal disedekapkan dulu tangannya, seperti orang sholat, ya, membujurkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan ke arah kiblat, membayar hutang-hutangnya. Ketika si mayat, si jenazah ini masih punya tanggungan hutang, maka ahli waris anaknya itu berkewajiban untuk menyarutkan, wajib menggerakkan pemakamannya. Jadi orang meninggal segera dipercepat pemakamannya, jangan dilama-lamakan. Ada di suatu desa, nunggu putranya yang masih di luar kota belum pulang, masih merantau, cepatlah dimakamkan, kasihan. Segera menyegerakan dimakamkan. Baik anak-anak semuanya, ini kita akan belajar seputar kematian. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu di video penjelasan berikutnya, yaitu penyelenggaraan jenazah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita masih belajar bersama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.